Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan. Kita sudah dengan keluarga dari Sulawesi. Ada di rumah keluarga suku Mandar. Perkenalan dulu ya. Monggo, Nek. Nama saya Dahliana Dengkebo. Bapak saya yang menamakan itu. Apa itu artinya, Nek? Kebo itu dulu putih. Putih. Ya, putih ya. Tuh, jadi bapak saya namakan itu, bapak saya dari Sengkang Bugis. Sengkang Bugis. Sukunya suku apa, Nek? Ya, suku Bugis. Suku Bugis. Terus ibu saya Mandar. Mandar Cambaya ya. Jadi Mandar ketemu Bugis Bugis. ya, ketemu di sini Bugis dia. Bapak saya di Banyuwangi. Di Banyuwangi ya. Jadi ya ini anak turunannya semua anaknya ya. Semua. Nek, kalau boleh diceritakan ini baju adat apa namanya? Baju bodoh ini. Baju bodoh. Iya. Baju bodoh Sulawesi ya. Namanya siapa, Dek? Zora. Ya. Masih sekolah? Masih. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Dengan pakaian adat, dengan suku Mandar dan Bugis ini, siap untuk menjadi agen pembauran kebangsaan ya. Sapa dulu dong. Iya. Ikut rembuk adat dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara dari suku Sulawesi, ada Bugis, Mandar, ada di sini. Jadi ikuti terus Miskawi Kebangsaan menelusuri. Gimana? Karena kalau maunya sih kita nampilkan yang saulahnya. Cuman saulahnya sendiri harus ada yang memang harus diruat ya, nggak bisa, nggak sama dengan keris itu kan, nggak bisa cuman suku adat etnis di Banyuwangi itu beragam banget. Indonesia kecil. Nah, kita mau tahu, ngulik sedikit soal adat istiadat tradisi dari Pulau Sulawesi, suku-sukunya dari Banyuwangi ya. Kita sekarang dengan saudara-saudara kita dari suku Mandar. Ada Makci. Kalau saya masih ingat tadi putihnya, ya, karena putih. Dengkebo ya. Dengkebo. Dahliana Dengkebo ya. Dan juga ada Puang Icang saya manggilnya, dari nama asli beliau adalah Bang Faisal, salah satu datuk dari suku Mandar. Apa aja sih? Kita tanya langsung ya sama mereka ya. Nah, Mak, Puang bisa cerita nggak? Yang ada, yang masih berjalan ya di Banyuwangi ini, ada tradisi dari Mandar apa saja? Mungkin yang bisa cerita dulu Puang, nanti dilengkapi sama Makci. Monggo. yang masih sampai sekarang terjaga dan terus saula. Saula itu tradisi yang mencakup di sana ada dari 7 bulanan. Terus hitan, sunat, nikah, sudah ya sampai nikah itu. Selain itu juga ada tradisi kita nyebutnya buang-buangi. Buang-buangi. Nah, mungkin kalau umumnya kayak larung seperti itu. Oh, kenapa kok disebut buang-buangi? Ya memang dari bahasa memang Sana ya Bu. kita dari buyut moyang dulu ya buang-buangi. Buang-buang ya. Jadi mungkin karena memang buang apa yang kita biasanya orang yang punya hajat, karena apa nanti Sakit apa gitu, ada juga anak itu ya. Buang bala gitu ya. Ya. Dia ngirim juga buang-buang itu ya. Nah, yang sampai hari ini berjalan tadi yang dibilang saula ya. ya, Saula itu seperti apa sih? prosesnya mungkin jadi yang di saula kayak seperti contoh orang yang hitam, mereka prosesnya tidur terlentang itu nanti dikelilingkan anunya itu apa namanya, sesajennya itu ya, ada ritualnya lah. Ya. Apakah ini semacam kalau Jawa ada ritual ruat gitu? Iya, Sama nggak? Ruat juga ya. Tujuannya apa? Doa yang dikandung apa? Yang pasti keselamatan. Kita keselamatannya biar jangan diganggu sama ya itu tadi.
yang ada di yang. Jadi memang prosesnya semua hitan apa nikah itu sebelum nikah juga hitan itu sebelum hitan. Jadi memang tujuannya tuh prosesnya dilancarkan, nggak ada halangan apa-apa, ada balak ya. Saula ini ada ketentuan nggak, Maci? Misalnya harus kalau di Jawa itu ruatan anak ontang-anting, anak kembar. Nah kalau Saula ini semuanya atau gimana? Enggak, semua. Jadi semuanya. Anak pertama, kedua semua harus disaula kalau punya punya turunan mandar. Kecuali 7 bulanan. Nah, ya 7 bulan itu hanya yang hamil ya? Ya, hamil ya, anak pertama ya. Anak pertama? Anak pertama. Oh gitu, kalau sudah hamil kedua tidak ya? Enggak, ya. Aku bisa hamil. Jadi yang pertama. Itu yang masih berjalan. Nah, ada adat apa lagi nanti kita ngobrol lebih banyak nanti ya. Kita gali lebih banyak lagi. Karena kita juga akan datang ke acara Saula di itu Saula apa itu? Mantan nikah ya? Ketepaan ya. Tanggal 25 ya. Baik, itu coba kalau bisa ya nanti kalau ya dibuat di sini, kalau ada ya kadang orang-orang tuh ingin tahu semua lah di rumahnya itu apa ya, keluarga ini kan datang semua gitu ya. Saula itu memakan waktu berapa hari, Mbak Ci? Ada cuman ya 1 hari itu aja. 1 hari. Cuma kita persiapannya itu sebelumnya kan kita harus siap-siap dulu buat coloknya. Apa itu colok? Colok itu ada di lilin. Itu saya buat anaknya baru mau diambil. Lentera ya, semacam apa ini? Colok dulu. Ini di luar ini, di sini. Nah, berapa orang Maci yang harus mempersiapkan? Apakah dari sesepuhnya cukup atau ini harus disiapkan misalnya satu keluarga, satu kampung, ini harus bagaimana keterlibatannya? Ya enggak, kalau misalnya itu ya samanya yang buat itu kan dipasrahkan sini semua ya, jadi macam aja yang buat lah gitu ya gitu. Tapi kalau mandi-mandian itu semua nanti dimandi siram-siraman. Semua itu sekeluarga? Iya, semua. Kadang kita ada orang lewat seperti kamu ikut juga, kadang-kadang disiram tidak usah marah, sudah Iya, disiram itu filosofinya apa? Tujuannya? Apa ya tujuannya biar itu kalau kita kan sakit capek-capek itu kata-kata itu lah jadi tolak balik juga biar tidak ada sudah ya itu. Jadi kita dimandi semua. Jadi kalau ada Saula ini terutama ketua SPK harus segera ikut karena banyak kegiatan ya. Ini namanya colok. Orang Madura kan colok. Nah, ini colok dari bambu ya. Ya, bambu dibuatnya. Ini dari lilin. Apa namanya? Kapas. Kemiri. Minyak kemiri? Enggak, kemirinya. Kemirinya. Oh, itu ini kapas tuh dia. Saudaraku, ini dari bambu. Ternyata bukan dalamnya diberi bahan bakar, tapi di sininya jadi lilin ya, dari kemiri. Dari kemiri. Wah, ini menarik ya. Kemiri campur kapas. Iya. Buat sendiri lah, yang buat sendiri. Mak yang buat itu. Ada hal yang menarik nggak? Mistis misalnya ketika dilakukan waktu ditempel ke perut terakhir itu. Jadi memang biasanya kalau memang yang buka, yang kita kasih persyaratannya kan dicukupkan dulu. Nah, kadang-kadang kalau masih ada yang kekurangan, tidak cukup tuh ya tidak tahu ya, kita ada sihir apa, kita tidak punya ilmu apa. Kadang-kadang itu ya kita yang minta keluarganya sana yang buka. Kadang-kadang itu orang itu kok tidak bisa dibuka, berat, lengket katanya itu dia itu ya, itu banyak dia. Taruh apa sih? Seperti piring ya. Isinya sesajen itu ya, yang akan dilarung dia, akan dibuang itu. Pisang raja. Bunga sama. Bunganya bunga apa? Bunga telon 3 ya. Kembang telon. Nasi macam 5 ya. Terus tebu. Ini kan tebu, ada tebu rokoknya rokok kulit jagung. Telur ayam kampung. Sirinya siri keluping namanya itu. Yang paling istimewa itu dari kita ada yang disebut minyak mandar. Iya, minyak mandar. Apa itu minyak mandar? Minyak mandar itu yang buat ya harus kita minyak mandar. Bahannya dari apa? Dari kelapa. Ya, ada kelapa gading. Salah satu peralatan Saulanya kan ini ya. Ini ya, badi. Ini juga jadi salah satu peralatan ya? Ya, ada syaratnya. Ditaruh di nanti ya. Jadi semua itu taruh di piring semua. Ya kita kan minta ya sama yang bapak. Mari Pak, bapak dulu yang ya. Nanti kadang-kadang tuh apa ya? Yang minta dikasih emas juga di atasnya gitu. Maksudnya perlengkapannya tuh dipenuhi semua. Yang paling mistis itu biasanya kalau sudah ndak
bisa dibuka. Jadi biasanya tuh dari pihak keluarga yang disaula, misalnya si bapak yang narik, yang ngambil itu nggak bisa, terus ibu, nenek, apa saudara semua nggak bisa, itu yang paling mistis. Menanganinya bagaimana Mak Ci? Ya kita nganuan, nanti kita kadang kita ambilkan nasi satu kepel itu, ada nak tampil satu kepel itu. Bisa Bisa Bisa. Kadang berarti masih kekurangan, berarti orang ini ada tanda-tanda orang ini tidak pernah mengirim, kalau tidak pernah dia melupakan itu. Nah, ya kadang-kadang itu ada sampai nangis-nangis. Jadi nilai filosofinya ada dalam saula ini. Lebih lanjut tentang adat istiadat suku-suku yang ada di Banyuwangi, ikuti terus Miskawi Kebangsaan menelusuri.